Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Irham Baskoro. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti video-video sebelumnya, video kali ini juga akan membahas mengenai topik-topik matematika. Semoga dengan video-video ini kalian bisa lebih menyukai dan membuat pelajaran matematika lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Mungkin kalian masih asing, masih belum pernah mendengar kata kaidah pencacahan. Nah, di video ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Materi kaidah pencacahan ini biasanya kita pelajari di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Jadi kalian yang udah masuk SMA dan SMK gitu ya, nah kalian ingin mempelajari mengenai kaidah pencacahan lebih jelas lagi, kalian bisa tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan pengetahuan tentang kaidah pencacahan secara menyeluruh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga dengan itu aku lebih bisa termotivasi untuk menjadikan video-video yang lebih bermanfaat dan lebih berkualitas lagi. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ya, kita mulai dari pengertian kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Nah, kaidah pencacahan ini adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung banyak kemungkinan atau banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Nah, macam-macam dari kaidah pencacahan ini ada 3 macam, yang nanti 3 ini akan kita bahas satu persatu di next part dari video ini. Yang pertama adalah kaidah pengisian tempat atau filling slot, atau juga disebut aturan perkalian. Yang kedua itu adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Nah, permutasi, kombinasi mungkin kalian juga masih asing, belum pernah mendengar istilah itu. Nah, kita akan bahas lebih detail di video ini. Nah guys, sekarang kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu aturan perkalian, aturan pengisian tempat atau filling slot, dan nanti ada juga sedikit tentang aturan penjumlahan. Nah, untuk memahami tentang aturan perkalian, kalian bisa membaca dulu ilustrasi sebagai berikut. Nomor 1, Andi mempunyai 4 baju dan 3 celana. Banyak cara berpakaian Andi dengan menggunakan baju dan celana tersebut, ada titik-titik cara. Nah, di sini kita memiliki 4 baju dan 3 celana. Nah, Andi ini memiliki 4 baju dan 3 celana. Kemudian Andi setiap kali berpakaian itu menggunakan baju dan celana tersebut. Jadi ada berapa banyak cara yang berbeda yang bisa dilakukan oleh Andi. Nah, misalkan ini ada 4 baju, kita simbolkan dengan B1, kemudian B2, kemudian B3, kemudian B4. Kemudian untuk yang celana ada C1, C2, dan C3. Itu ya, berarti kombinasi-kombinasi yang mungkin dapat digunakan oleh si Andi ini nanti bisa A1, B1 dengan C1, kemudian B1 dengan C2 gitu ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipakai oleh Andi itu nanti bajunya bisa pakai B1, kemudian celananya C1, kemudian B2, C2, atau B1 dulu ya, B1, C2, kemudian B1, C3, kemudian yang B2, C1, kemudian B2, C2, kemudian B2, C3, kemudian yang baju ketiga B3, C1, B3, C2, B3, C3, kemudian baju yang keempat B4, C1, B4, C2, B4, C3 gitu. Jadi ini adalah semua kemungkinan yang bisa dilakukan Andi untuk mengenakan baju dan celana yang dimilikinya, seperti itu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdapat 12 cara Andi berpakaian. Terdapat 12 cara.
Nah, lebih mudahnya ini bisa menggunakan aturan perkalian, di mana banyak bajunya kan ada 4. Berarti 4 dikalikan banyak celananya ada 3 macam, sehingga tinggal 4 kali 3 saja. Ada 12 cara seperti itu. Jadi aturan perkalian itu model-model soalnya seperti ini gitu ya. Contoh lagi misal nomor 2. Rolin mempunyai 3 baju, 5 rok, dan 3 pasang sandal. Berapa banyak komposisi pemakaian baju, rok, dan sandal tersebut? Sama kayak tadi, berarti tinggal 3 dikali 5 dikali 3 gitu ya. 3 kali 5 15, 15 kali 3 45. Berarti ada 45 cara. Kemudian kita ke ilustrasi nomor 3. Nomor 3 agak beda sedikit dengan yang nomor 1 dan 2. Pak Ali mempunyai 5 sepeda motor dan 3 mobil. Banyak cara Pak Ali bepergian menggunakan kendaraannya ada berapa ya? Berarti kita bisa mendata ada 5 sepeda motor. Misal sepeda motornya itu tak misalin S1, S2, S3, S4, dan S5. Kemudian mobilnya ada 3, M1, M2, M3. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika seseorang bepergian atau ketika Pak Ali bepergian, pasti ia bepergian hanya menggunakan satu kendaraan, nggak mungkin motor dengan mobil secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau nggak naik motor ya naik mobil. Berarti ini kita menggunakan kaidah penjumlahan. Ada 5 motor ditambah 3 mobil sama dengan 8. Oh, jadi ada 8 cara Pak Ali untuk bepergian. Bisa menggunakan sepeda motor yang 1, sepeda motor yang ketiga, atau mobil yang pertama, atau mobil yang kedua gitu ya. Semua kemungkinannya ada 8. Jadi ini tentunya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi nomor 1 dan 2 menggunakan aturan perkalian, kalau yang ini menggunakan aturan penjumlahan seperti itu. Kemudian kita akan memasuki bentuk soal yang agak sedikit berbeda. Nomor 4. Dalam sebuah rapat akan dibentuk susunan panitia yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Masing-masing sebanyak 1 orang. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk jika terdapat 8 kandidat dengan tidak ada jabatan yang rangkap? Nah, di situ ada 4 jabatan ya. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan masing-masing itu akan terisi oleh 1 orang ya untuk mengisi jabatan tersebut. Sementara ada 8 kandidat, kita misalin aja 8 kandidatnya itu A, B, C, D, E, F, G, H itu ya. Tua gapat 678 ada 8 orang ini itu akan dibentuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ketua, wakil ketua ya. Ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Misal ketuanya si A, wakilnya B, sekretarisnya C, bendaharanya D. Bisa juga ketuanya A, wakilnya C, kemudian sekretarisnya B, kemudian bendaharanya E gitu ya. Dan banyak lagi. Nanti ada banyak sekali susunan yang bisa dibentuk dari 8 orang yang ada itu untuk mengisi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan semua kemungkinan tersebut? Nah, kita gunakan filling slot aja. Ada 4 jabatan, berarti kita gunakan tuh 4 kotak gitu ya. Dimana 4 kotak ini yang pertama ini sebagai ketua. Jadi letak pertama ini melambangkan banyak kemungkinan orang yang bisa jadi ketua. Kemudian wakil ketua di kotak kedua, di kotak ketiga itu sekretaris, kemudian di sini bendahara. Nah, dari 8 orang tersebut kira-kira ada berapa orang yang bisa mengisi jabatan ketua? Tentunya ada 8 ya. Ada 8 kemungkinan gitu. Dimana dari 8 itu pasti nanti salah satunya akan menjadi ketua. 8 itu kalau enggak bisa A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Itu akan menjadi ketua. Ketika salah satu udah jadi ketua di sini, kemungkinan jadi wakil ketua tentunya tinggal 7. Itu ya, karena satu udah jadi ketua di kotak depan tadi. Kemudian satu lagi jadi wakil ketua. Kemudian setelah satu sudah menjadi wakil, di sekretarisnya berarti tinggal 6. Kemudian di bendaharanya tinggal 5 cara. Nah, sama seperti tadi, dengan menggunakan aturan perkalian, kita kalikan saja 8 kali 7 kali 6 kali 5.
8 kali 7 kali 6 kali 5 akan menghasilkan 1680. Ya, lanjut berikutnya ya guys. Nomor 5 masih sama seputar filling slot atau aturan pengisian tempat, tetapi dengan ilustrasi yang berbeda. Nomor 5. Berapa banyaknya bilangan ratusan 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita punya 5 angka ya. Kita akan menyusun bilangan-bilangan ratusan yang boleh terdiri dari angka-angka ini. Contoh misal 234. Nah, itu ya. Ini ratusan 3 angka di mana angka-angka itu diambil dari 2, 3, 4, 5, 6. Contoh lagi misal 426. Contoh lagi misal 352 dan banyak lagi macamnya. Ya. Nah, bagaimana kita mendata keseluruhan kemungkinan yang bisa dibentuk dari kelima angka ini untuk membentuk bilangan ratusan? Nah, kita siapkan 3 kotak mirip-mirip dengan tadi, tetapi agak beda konteksnya. Untuk di sini yang kotak pertama itu bilangan ratusannya. Jadi di sini itu ratusan, kemudian yang tengah itu kita tahu ya bilangan ratusan itu nanti nilai tempatnya ada ratusan, kemudian ada puluhan, kemudian ada satuan di sini. Nah, gitu. Padahal angka-angka yang mau dipakai tadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita isikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Ada 5 bilangan, ada 5 angka ya. Berarti kita masukkan di sini. Di ratusan itu kemungkinannya ada 5 angka yang boleh terisi gitu ya. Kalau enggak 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Let's see misal angka 2 yang kita pakai di ratusan. Berarti nanti di puluhan tinggal 4 kesempatan lagi atau 4 bilangan lagi, yaitu 3, 4, 5, 6. 4 bilangan yang lain. Berarti tinggal 4 kemungkinan di sini. Kemudian udah dipakai 1 di puluhan. Berarti di satuan tinggal 3 gitu. Sehingga banyaknya keseluruhan bilangan ratusan yang berbeda yang bisa disusun 5 kali 4 kali 3 itu ya sama dengan 60. Jadi ada 60 kemungkinan atau 60 cara gitu ya yang bisa dilakukan untuk membuat bilangan ratusan 3 angka dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut berikutnya nomor 6. Mirip-mirip dengan nomor 5. Berapa banyaknya bilangan ribuan? Nah, kita tahu ribuan itu 4 angka ya, dan berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini ada ketentuan tambahan harus lebih dari 4000. Jadi kalau harus lebih dari 4000, kita bisa membuat angkanya itu 4567. Contoh lagi misal 5346 itu ya. Contoh lagi misal 7893 dan banyak lagi itu ya. Nah, bagaimana cara untuk mendata semua banyaknya bilangan ribuan tersebut? Kita siapkan sekarang 4 kotak gitu, dimana 4 kotak ini nilai tempatnya masing-masing di sini ribuan, kemudian di sini ratusan, di sini puluhan, di sini satuan. Karena harus lebih dari 4000, maka angka yang di depan itu bolehnya 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus lebih dari atau sama dengan 4 gitu ya. Jadi ada 6 kemungkinan gitu. Kemudian salah satu sudah dipakai di sini, misal 4 lah ya yang dipakai. Berarti di sini tinggal 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 kemungkinan, tetapi tadi ada 3. Di soal 3 boleh juga, berarti di sini 6 ya. 6 tuh misal tadi 4 sudah dipakai di sini. Misal 5, 6, 7, 8, 9 sama 3 tadi. Nah, gitu. Kemudian di puluhan udah dipakai 1 di sini gitu ya. Berarti di sini tinggal 5. Udah dipakai 1 lagi di puluhan, di sini tinggal 4. Itu berarti berapa banyak seluruh kemungkinannya? Tinggal 6 kali 6 kali 5 kali 4. Itu sama dengan 720. Jadi ada 720
bilangan ribuan atau 4 angka berbeda yang bisa disusun dari angka-angka tersebut. Seperti itu. Lanjut berikutnya nomor 7, berapa banyaknya bilangan genap ratusan 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau bilangan genap itu tentunya kita memiliki ciri-ciri khusus, yaitu digit terakhirnya harus bilangan genap. Contoh misal 234, ini bilangan genap. Kemudian 562, misal 562, ini juga bilangan genap. Karena digit-digit paling belakang itu adalah bilangan genap, sehingga bilangan ratusan ini semua ini merupakan bilangan genap. Nah, ada berapa banyak susunan bilangan genap ratusan yang bisa dibentuk? Itu kita siapkan 3 kotak, gitu, mirip dengan yang tadi, dimana yang depan itu adalah ratusan, kemudian puluhan di kotak kedua, di kotak ketiga itu satuan. Nah, kita isi dari yang paling belakang dulu. Kita isi dari yang paling belakang, yaitu satuan. Nah, karena di syaratnya di satuan itu harus bilangan genap, bolehnya berarti 2, 4, 6. 2, 4, atau 6 gitu ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Karena salah satu udah dipakai di satuan, di ratusannya dari 7 bilangan yang ada udah dipakai 1, tinggal 6. Udah dipakai 1 lagi di ratusan, berarti sini tinggal 5 gitu ya. Berarti tinggal 6 dikali 5 dikali 3 gitu, berarti sama dengan 90. Jadi ada 90 susunan bilangan genap ratusan yang berbeda yang bisa dibentuk seperti itu. Lanjut berikutnya masih tentang kaidah pencacahan. Yang terakhir yaitu tentang soal nomor 8 dan 9. Nomor 8 dulu. Perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh dengan 3 jalan. Jadi ada kota A, kota B itu bisa ditempuh dengan 3 jalan. Kemudian dari kota B ke C dapat ditempuh dengan 2 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh Andi untuk pergi dari kota A ke kota C melalui kota B? Kita tahu bahwa A ke B ini ada 3 jalan. Let's see, misal ini jalan 1, jalan 2, jalan 3 gitu ya. Kemudian B ke C ada 2 jalan. Ini jalan 4, jalan 5 ya. Berarti semua kemungkinannya bisa kita data. J1, kemudian B ke C nya ambil yang J4 gitu. Bisa juga J1 A ke B nya, B ke C nya ambil yang J5, J1 J5. Kemudian A ke B nya ambil J1 atau A ke B nya ambil J2 gitu ya. Kemudian B ke C nya ambil J4, A ke B nya ambil J2, B ke C nya ambil J5, AB nya ambil J3, dari B ke C ambil J4. Kemudian A ke B ambil yang J3, kemudian B ke C ambil yang J5 gitu ya. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 cara gitu. Sama dengan tadi, kita gunakan aturan perkalian ya. A ke B ada 3 cara, kemudian B ke C ada 2 cara atau 2 jalan. 3 kali 2 aja 6 cara juga gitu. Jadi bisa didata satu persatu, bisa cukup dikali saja 3 kali 2. Lanjut, mirip-mirip dengan soal nomor 8, nomor 9. Bona akan melakukan perjalanan dari desa asal ke desa makmur. Dari desa asal menuju desa makmur. Pulang lagi ke desa asal. Untuk menuju ke desa makmur, Bona harus melalui desa sumber. Berarti harus melalui desa S dulu untuk ke desa makmurnya. Terdapat 6 jalan dari desa asal menuju desa sumber. Dari desa asal menuju desa sumber ada 6 jalan. Kemudian dari desa sumber menuju desa makmur ada 7 jalan. Waga, Padma, 6, 7. Ada berapa rute berbeda yang bisa ditempuh Bona bepergian dari desa asal ke desa makmur dan kembali ke desa asal jika saat pulang tidak boleh melalui jalan yang sama. Jadi kita buat 4 kotak aja, itu 2, 3, 4 gitu ya. Untuk kotak pertama itu dari A menuju S itu ada 6 cara, berarti kasih 6 di sini gitu ya. Kemudian kotak kedua dari S menuju M ada 7 jalan gitu.
Kemudian ketika pulang tidak boleh melalui jalan yang sama. Berarti dari M kembali menuju ke S tidak boleh lewat jalan yang tadi, sehingga kita kurangi 1, tuh 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 6 jalan lagi. Dari S ke A juga harus berkurang 1 karena tidak boleh lewat jalan yang sama. Jadi di sini ada 5. Gitu ya, tinggal kita kalikan saja. 6 kali 7 dikali 6 dikali 5. Seperti itu. Nah, jawabannya nanti 1260. Jadi terdapat 1260 cara dari desa A menuju desa M, kembali lagi ke desa A tanpa melalui jalan yang sama. Ya, seperti itu mungkin. Untuk berikutnya tentang permutasi dan kombinasi akan dibahas di video part berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.